Namanya siapa Pak Siluman? Lakus. Oh iya. Woi, namanya Lakus. Santetnya itu seperti apa? Coba ceritakan. Dukun itu mengirimkan siluman yang berbentuk cahaya terlebih dahulu, karena antar dimensi jarak yang cukup jauh. Iya. Berbentuk dengan cahaya kilatan berwarna kuning. Kemudian itu akan masuk pada tubuh. Itu langsung bereaksi, tidak menunggu waktu, langsung ada dampak pada jasadnya. Santet yang sering diberikan oleh dukun yang saya ikuti itu menjalar ke jantungnya. Ke jantung. Semua dihentikan agar terlihat Seperti penyakit. seperti penyakit, Medis begitu. biar tidak terlihat. Berarti tidak langsung mati. Tidak. Punya jangka waktunya enggak dari Mas dukunnya itu? Setengah tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia untuk semua penonton dari channel Padepokan Seto Jati Pemalang. Mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan untuk semua penonton yang mensubscribe Amin. channel kami dan tambah maju channel kami ya Mas Danang. Malam ini kontennya tentang serangan gaib. Secara kalau orang bilang santet ataupun apapun namanya yang ditujukan ke manusia. Nah, kita ingin lebih mendekati, ingin bertanya secara gaibnya, dimediumkan santet itu yang seperti apa. Nanti kita tarik salah satu gaib yang tahu tentang hal persantetan itu. Siap Mas Danang Seto Aji? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hapus ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan biasanya tentang santet. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Selamat malam. Pakai bahasa Indonesia. Ini dengan bangsa apa ya dulu ini? Siluman, mantap siluman ini. Siluman harimau, siluman buaya. Kan. Siluman acak-acakan. Naga. Wah, naga, ular naga besar. Ada tanduknya. Ada. Berarti kalau dilihat manusia umpamanya ini perwujudan Anda seperti naga, ular besar. Ular besar. Yang bertanduk. Bermoncong panjang. Bermoncong panjang. Kalau bentuk badannya berapa meter ini kalau manusia lihat? Panjang, besar. Sebesar rumah ini. Sebesar rumah ini nih badannya. Panjangnya
40 meteran. Masya Allah, nih untung dunia kita berbeda ya. Kalau dimensi gaibnya kita sama, lari semua ini. Ada apa? Ini begini. Namanya siapa dulu? Siluman ini namanya siapa? Siluman. Lakus. Oh, iya. Woi, namanya Lakus. Wah. Iya. Ini jangan kemana-mana ya. Ini tetap di sini. Jangan keluar dari area ini. Kalau sampai keluar area ini, Anda otomatis terbakar. Ya. Ini harus bekerja sama nih, harus bekerja sama. Jika setitik selangkah pun keluar dari area ini, Anda langsung terbakar. Dengan izin guru saya. Oke, deal ya. Tinggal jawab pertanyaan saya. Ini tentang santet atau serangan ke manusia yang dari dukun. Santetnya itu seperti apa? Coba ceritakan. Ini saya ceritakan dari dukun ya. Iya. Dukun itu mengirimkan siluman yang berbentuk cahaya terlebih dahulu, karena antar dimensi jarak yang cukup jauh. Iya. Berbentuk dengan cahaya kilatan berwarna kuning. Kemudian itu akan masuk pada tubuh. Itu langsung bereaksi, tidak menunggu waktu, langsung ada dampak pada jasadnya. Sandan yang sering diberikan oleh dukun yang saya ikuti itu menjalar ke jantungnya. Jantung, peredaran darahnya semua dibekukan, semua dihentikan agar terlihat Seperti penyakit medis begitu. Biar tidak terlihat, karena seperti saya ini. Berarti tidak langsung mati. Tidak. Punya jangka waktunya enggak dari mas dukunnya itu? Setengah tahun Setengah tahun baru akan menggerogoti semua organ yang ada dalam tubuhnya, terutama ya bagian organ dalamnya. Dampaknya itu sangat jelas dalam kondisi jasad tubuhnya, itu jelas. Dari organ-organ tubuh yang rusak itu, yang tadinya tidak ada apa-apanya, semua rapuh, semua terinfeksi oleh virus yang diberikan oleh jin itu, siluman itu. Ya, bukan hanya jin siluman saja yang membantu, saya pun membantu. Membantu berapa puluh persen Anda nih? Saya membantu 70%. Oh. Ya, kenapa bisa langsung ketembus ke area jasad tubuh orang itu? Ya karena saya jin siluman tidak bisa langsung. Karena komponen yang ada dalam tubuh orang itu berbeda. Ada yang bisa ditembus, ada yang tidak. Oh, yang tidak bisa ditembus itu yang seperti apa? Seperti cahaya silver-silveran itu. Oh, cahaya perak-perakan di dalam tubuh manusia ada? Ada. Itu sulit untuk ditembus oleh bangsa siluman maupun jin itu. Oh, jin nggak bisa itu yang? Ya, kalau seperti saya iblis ya. Bisa. Itu cahaya silver putih keperakan itu cahaya apa itu? Itu kandungan, tak tahu, saya tidak tahu. Rohaninya orang itu mungkin ya? Jiwanya mungkin? Bisa jadi. Saya tidak tahu. Tapi saya juga bisa menyusupnya. Tapi bisa menyusup? Bisa. Tetap ada rongga di sela-sela pori-porinya. Nah, itu efeknya itu yang secara medis
bisa dites dokter ada, cuma ketika diobati sulit sembuh. Sulit, tidak bisa sembuh langsung sembuh, tidak, justru semakin parah. Sekarang kan banyak orang masih usia 30 tahun, 40 tahun yang tadinya sehat ujuk-ujuk divonis ginjal, vonis jantung, vonis banyak yang lain penyakit. Itu berarti bukan faktor biasa itu ya. Itu semua sebabnya ada. Ada yang santet seperti saya Ya, yang santet dikirim. murni. Terus Ada juga yang dari orangnya itu sendiri. orang Ada itu juga yang dari santet orang. Bukan santet seperti yang saya kirim langsung, bukan. Tapi dari kebencian orang itu juga. Kebencian orang lain yang masuk ke dalam tubuh orang itu yang membuat jadi sakit juga. Jadi doa dari orang lain, doa keburukan ya, kebencian itu juga jadi masalah ya. Jadi masalah pada orang. Berarti Anda ikutnya sudah terupgrade sekarang ya, santet sudah upgrade, sudah naik pangkat. Kalau dulu Anda ketika zaman dahulu itu Kalau saya santetnya dulu seperti apa? saya selalu membawa besi-besi kecil, Paku-paku, terus kawat-kawat, terus kemudian itu kaca, terus kaca, tanah, terus hewan-hewan melata kecil-kecil ya. iya, seperti belatung, ulat, cacing, semua Itu dimasukkan ke tubuh manusia. dimasukkan langsung dimasukkan. Makanya semua jadi penyakit yang dalam tubuhnya itu menggerogoti semua organnya. Itu zaman dulu ya, mungkin 50 tahun yang lalu. Semakin kuatnya kan karena orang-orang dulu percaya sesuatu yang diberi oleh orang, kiriman yang katanya yang membuat langsung itu ada paku di terwujud. dalam perut. Iya. Memang betul Anda yang ikut andil dahulu. Saya bangsa iblisnya itu yang masuk, yang membuka celahnya. Nah ini sekarang ini kan santetnya, serangannya sudah diganti, cara metodenya ganti ya. Iya, Itu mengikuti zaman. sekarang. Oh begitu. Sekarang kan tidak semua mempercayai hal gaib. Anda suka nggak orang-orang yang nggak percaya? Saya suka. Anda malah seneng kalau orang nggak percaya? Suka. Saya malah semakin menjadi kuat. Pangkat saya menjadi tinggi. Karena itu jadi makanan buat saya sendiri. Bangsa buat saya sendiri. Anda kan ini sudah berpengalaman ahli dalam persantetan ini ya. Kebanyakan orang yang terkena pasti mengecil badannya, jadi kurus, kering. Itu ciri-cirinya. Sudah tetap kurus kering. Yang sering terjadi tuh perutnya menggelembung, besar dan keras. Itu terkena santet ya. Itu kalau sudah kurus, kering, menggelembung itu ada bisa kira-kira ada harapan untuk sembuh atau sudah tidak ada, karena semua organnya sudah mati. Tinggal berapa bulan itu kalau bertahan? 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan semua cair, semua cairan itu mengeluap keluar jalur organnya itu. Makanya menjadi gelembung, perutnya menggelembung, kotoran yang masuk tidak tercerna, tersumbat di dalam, di usus besarnya. Makin rusak ya, Semakin rusak sih. Ketika dokter itu memberi obat untuk perutnya, yang lain terdampak.
Karena obat itu karena ya. obat itu tidak masuk pada jantung itu atau organ yang lainnya. Satu diobati, satu terkena, satu diobati, satu terkena lagi, seperti itu. Yang pada akhirnya racun menumpuk, kurus kering. Itu kurus kering. Terus ciri-ciri yang lain, ini ciri-ciri parah. Yang parah, yang kalau mau yang ringan, sebelum terjadinya pembengkakan seperti itu, biasanya Di jantungnya sakit. jantungnya sakit, melemah, kemudian sakitnya itu bergantian. Yang tadinya sakit jantung, kemudian sakit kepala yang parah, kemudian ganti lagi napasnya, ganti lagi perutnya, bergantian semuanya, organ-organ yang lain, seperti itu. Oh, nah terus itu apa? Sebelum ketika masih ringan itu dampaknya masih Ya ringan. masih bisa disembuhkan, disembuhkan. masih bisa dicegah. Caranya mencegah atau mengobati? Ya menyadari, ya semua dibuang semua. Bangsa seperti saya semua dibuang, Iblis, siluman, jin fasik semuanya dibuang. dibuang dulu. Dibuang dulu, terutama yang dari orang itu dibuang sebelum membentuk kerajaan itu. Karena ketika sudah membentuk kerajaan dalam tubuh orang, sudah sulit untuk dihancurkan, sudah sangat sulit. Soalnya semuanya ditarik semua, sekitar kelilingnya itu semua ditarik. Semua jin-jin siluman yang ada di sekitar itu diajak bergabung. Makanya menggelembung, jadi menggelembung, jadi kurus kering, makan dimakan semua sarinya, semua proteinnya semuanya diambil, diserap oleh jin-jin yang di dalam tubuh orang itu. Itu jadi dicegah sebelum parah. Ada nggak sebuah obat untuk Anda biar nggak masuk? Obat yang buat saya tidak masuk, Apa? ya itu biar ada cahaya. Oh, ya yang silver itu. Oh, silver Itu saya parak-parakan itu. sulit Putih itu. sulit. Menurut pandangan Anda cahaya itu yang menolak itu ya? Iya, itu Kalau menghentikan itu menghentikan juga. menghentikan yang tadinya bisa masuk, kemudian orang itu kemudian ada cahaya itu dalam sininya, itu seperti mengaliri sebuah Kabel-kabel listrik. iya, masuk ke menjalar semua ke pori-pori, ke darah-darahnya itu ada darah itu yang mencegah yang berkelahi akhirnya, yang seperti darah putih dan darah merah itu. Ketika ada darah putih, ketika ada luka langsung menyembuhkan lukanya, seperti itu. Mungkin maksud Anda itu dikir ya? Iya, Dikrullah gitu ya? iya. Ya karena selalu menyebut Tuhan itu yang menyadarkan. Itu pencegahannya, Para pengobatannya. malaikat akhirnya pada datang Oh, membantu. tetap ada malaikat yang Ya, datang membantu. malaikat itu yang membantu. Dikir itu kan menghasilkan malaikat dari sana itu. Makanya semua langsung terhenti. Bangsa saya langsung terhenti. Kotoran semuanya sudah teraliri ke Terhenti terus keluar sukarela. Iya. Apa hancur? Ya hancur. Oh, pernah nggak ketemu yang seperti itu Anda? Temu. Pernah. Kapan terakhir? 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Di Iya. daerah mana? Sini. Oh, di daerah sini. Iya. Oh, berarti pernah ketemu saya ini. Iya. Nah itu. Nah ini saya mau tanya, kalau dukunnya yang Anda ikuti sudah berapa orang yang Anda ikuti? Dukunnya yang saya ikuti sudah banyak. Ya, yang di daerah sini berapa orang? Daerah sekitar sini? 5. Oh, 5. 5 orang yang Anda ikuti. 5 orang. Terus gimana caranya dukun itu, orang itu mengirim Anda dengan bahasanya ilmu apa itu? Diberi Keris. media. Medianya apa itu medianya?
ayam yang disembelih, kemudian diberi kopi, air putih, teh, kemudian ada tanah dari makam, kuburan itu kembang 7 rupa, Itu kemudian medianya ada dupa, ada belerang. belerang. Iya, yang warna kuning. Oh, Ada belerangnya. Itu air darahnya itu ditaruh gelas. oh, dari ayam itu taruh gelas, terus Darahnya taruh gelas, ayamnya dilempar ke depan. Ayam jadi hidup lagi. lah, ayamnya hidup lagi. Kemudian beranjak sana ke orang yang mau dituju itu. Oh, nanti dia berangkatnya si ayam itu secara goib apa Secara goib, Oh, begitu. Jadi Anda numpang ke ayam itu. numpang ke ayam itu. Terus darahnya yang di media itu Iya, diminum. jadi sinambung. Oh, jadi sambungannya. Iya. Oh, Yang ayam selalu kesana. mengiringi, yang selalu mengiring semua pasukan-pasukan dari dukun saya yang ikuti semua lewat darah itu. Sama nggak cara-cara yang Anda ajarkan ke para orang-orang sakti itu? Satu orang dan yang lain sama nggak seperti itu? Berbeda, Oh, berbeda. beda. Ada yang pakai boneka. Oh, ada yang pakai boneka. Boneka. Kalau pakai boneka itu langsung tertuju di jantungnya saja, dadanya saja. Jarum ditusukkan di papan. Boneka ditaruh papan. Sudah, itu tinggal saja itu. Ada mantra khusus nggak? Mantranya terserah dia. Oh, terserah dia. Biasanya pakai bahasa Daerah. bukan bahasa Al-Quran itu. Bahasa Al-Quran itu sama bahasa yang Jawa yang dipotong-potong. dulu. Oh, bacaan Jawa Ya. dicampur dengan sedikit bumbu-bumbu ke Arab-Araban gitu ya. Iya. Itu 2 metode itu, 2 media. Ada lagi nggak selain boneka dan ayam itu? Ada pakai foto. Oh, foto bisa juga foto. Iya, orang yang mau ada sakit hati atau dendam dan ketukun ngasih fotonya. Pakai foto. Ya, dibakar fotonya. Oh, fotonya dibakar. Fotonya dibakar. Abunya taruh gelas. Kemudian disimpan. Habis disimpan, tanah digali, dipendam. Oh, banyak sekali metodenya 3. Ada nggak Banyak. yang lebih rahasia lagi? Ada, lebih banyak lagi ada. Coba yang lebih rahasia, ada nggak yang jarang orang ketahui? Langsung dukun itu. Langsung bagaimana? Dukun itu. Oh, Surago Sukma ke sana. oh, langsung ke Orangnya. itu ekstrim itu berarti. Langsung. Oh, secara langsung. Langsungnya seketika langsung mati. Oh, itu terakhir berarti itu. Iya. Mahal biayanya itu ya. Itu 50. 50 juta. kalau Iya, orang ngurus. 50 juta. Orang mana itu terakhir yang Anda ikuti itu, dukun terakhir yang Anda ikuti? Yang biayanya 50 juta itu sekali membunuh. Saya dukun mana yang saya ikuti? So, di situ itu jauh, Oh, nggak jauh dari sini. jauh masih daerah sini, daerah Pemalang. Ternyata banyak juga di sekitar saya ya. Ada. Banyak, daerah Pemalang banyak. 50 juta ya sekali langsung tewas pemirsa. Nah, terus itu kan pakai media, ada nggak dinamakan ilmu-ilmu yang manusia pada paham, ilmu-ilmu persantetan itu ada nggak nama-namanya? Namanya santet, santet, Nama santet tetap santet. teluk. Oh, teluk. Anda umpamanya ada dukun mau menyatet, kan mesti ada panggilan khususnya. Saya dipanggil apa? Seperti itu. Dipanggil apa umpamanya?
Umpamanya jaran goyang apa Bukan. jaran nikah, Bukan. apa panggilan khusus Anda Pak ketika ini untuk bekerja? Enggak apa-apa, nanti saya edit, saya potong. Tidak. 3 apa saja itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saya semua bisa. Semua bisa. Kan orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu seperti itu kan Iya. punya Ayo nama-nama yang sudah diterangkan, jelaskan. Saya tidak ada. Saya semua menguasai semua hal. umpamane kalau santet jarang goyang apa Iya, tahu itu saya. enggak ada, untuk Anda enggak ada artinya Saya ya? tidak ada artinya itu sama. Yang penting niatannya itu ya. Iya, Bacaan-bacaan mantra itu enggak ada, tidak ada. enggak ada fungsinya. Kalau ada enggak datang. Ini tidak ada ya. Sudah diberi sininya. Sudah ada niat jahat Sudah. masuk. Anda. Masuk. Masya Allah. Lah ini, lah Anda tinggalnya di mana? Kan nggak mungkin di dukun kan? Tidak. Di mana tinggalnya? Saya tinggalnya di sana. Di mana? Di gunung, di laut. Gunung. Di gunung mana? Ini dekat ini ada Gunung Slamet, Gunung Merapi, Gunung Selamat, Gunung Selamat. Oh, Anda tinggal di sana? Iya. Oh, berapa ratus tahun di situ? Sudah lama. Sudah lama saya tinggal di situ. Berapa ratus tahun? Sudah lama. Ya lama kan, ada 1000, 2000, 5000, 400 tahun. 400 tahun. Pindahan dari mana? Jawa Barat, Oh, pindah Jawa. Pasundan. Oh, dari Pasundan. Oh, pindah di sini ya ceritanya ya. Iya. Nyari lokasi baru. Ya, ini kembali ke masalah persantetan. Sekarang kan santet sudah nggak usum. Ingat perjanjiannya tidak boleh keluar dari area ini. Keluar langsung meledak begitu. Nah, efeknya bagi si orang yang sering memanggil Anda atau pelaku ilmu-ilmu persantet itu apa? Membusuk. Membusuk. Ketika meninggal atau ketika masih hidup ini? Masa itu Membusuk seperti apa coba? semua organnya itu. Bernanah. Iya, busuk. Semuanya membusuk. Tidak terlihat. Tidak Semua terlihat. tercium Aromanya sekitar seperti mayat. Aromanya tidak sedap. Pelaku-pelaku santet, tukang-tukang menyantet itu seperti itu. Iya, Secara hakikat itu busuk. busuk. Semuanya busuk. Bisa nggak dirasakan oleh orang sekitarnya? Bisa. 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 Umur kan semakin tua, semakin tidak jelas. Arah hidupnya makin tidak jelas. Ibadah jelas enggak ya? Atau memang ada yang orang tukang nyantet tetap ibadah ada? Ada. Ada. Ada juga. Ada. Banyak sekarang. Oh, banyak sekali. Sekarang ya seperti itu. Dengan metode yang sekarang, modern yang sekarang ini, semua haus akan agama. Makanya orang dukun-dukun itu sekarang berkamuflase, berketok kiai atau dukun atau ustadz sekarang seperti itu. Tapi aslinya Ya aslinya ya menggunakan santet, pengguna santet. dengan halus ya? Iya. Nggak kentara. Ya, saya. Sebentar. Mau tanya apa, Mas? Mumpung ini belum tak keluarkan ini, Mas. Itu yang mencetuskan ganti metode.
dari benda fisik ke benda non fisik itu siapa? Iblis. Oh, yang merubah metode itu iblis. Iblis. Itu dirapatkan apa enggak itu? Tidak. Oh, tidak. Mengikuti semua orang, perilaku orang-orang yang ada di sini. Semua sudah dipelajari oleh bangsa iblis itu. Termasuk umpamanya orang yang jatuh di kamar mandi, ujuk-ujuk pingsan terus kena stroke, itu bisa nggak kategori seperti itu? Iya. Ujuk-ujuk. Oh, Ya, bisa. tidak semua. Ya, saya seperti yang saya katakan tadi, ada yang dari orangnya sendiri, Ada emang Dari- dari. seperti saya ini. Begitu. Kalau yang jelasnya dari iya, seperti saya ini dari santet-santet Itu jelas Langsung. ya. Langsung sakit 3 bulan, 2 bulan. langsung meninggal, langsung mati. Terus silakan Mas Arif mau tanya apa lagi nih? Mumpung Bang Lakis ini, Lakus masih di sini nih. Sampai durasinya sempit ya? Iya, semakin mengecil. Ini mumpung belum timingnya mau Untuk menyerang orang-orang yang punya cahaya, apakah ada cara khusus atau mungkin trik khusus atau mungkin ritual yang ditambah atau gimana, atau memang sudah mutlak tidak bisa? Bisa. Saya menunggu orang itu ketika sedang tinggi. Ketika sedang tinggi hatinya, tinggi hatinya. itu seperti membuka gerbang bagi saya mau untuk masuk. Cahayanya Meskipun setitik. saya bisa masuk. Jadi biarpun orang itu mempunyai sebuah cahaya, Ketika keluar sombongnya, angkuhnya, Anda bisa masuk. Wah, kebetulan ini. Berarti bisa membersihkan saya nih. Sisa-sisa Anda yang di saya ada ya, nanti di Bapak ikut ya. Yang di itu juga. Yang di dalam jasad ini juga nanti dibawa ya. Mau tanya apa lagi Pak Aris? Pak Arif? Cara jitu untuk menangkal kaum kalian itu apa? Untuk membentengi dari kalian. Membentengi diri. kembali kepadanya, Kembali kepada Allah. dengan hati yang bersih, diciptakan bersih, dikembalikan bersih. Itu seperti itu caranya biar nggak tertembus Anda. Oke, seperti itu. Lalu apakah ada orang-orang khusus yang memang tidak bisa ditembus walaupun dia tidak melakukan ibadah yang khusus, atau mungkin punya bawaan bahwa orang ini memang tidak bisa ditembus walaupun dia mungkin dalam beribadah biasa saja? Karena satu golongan dengan saya, Satu golongan. satu golongan dengan saya tidak bisa menembus. Oh, seperti itu. Justru akan menyerang ke mereka. Golongan seperti saya ada di orang seperti itu. Lebih banyak dari saya. Hanya ketika orang itu mau menyerang itu, berbalik ke orang itu. Begitu. Jadi ketika di tubuh manusia ada golongan siluman iblis yang Anda nggak menyerah gitu ya? Tidak. Ya, satu grup lah ya. Satu Masa satu perusahaan mendahului kan nggak mungkin ya.
Jadi kalau sebuah santet masuk, otomatis orang itu sedikit bangsa Anda ya. Sedikit lebih kuat dari saya. Mungkin keburukannya ya, atau kurang ibadahnya begitu ya. Apalagi Mas Arif. Untuk orang-orang yang bahasanya pengen belajar, apakah langsung dibimbing sama bangsa kalian atau mungkin ada guru secara nyata? Belajar santet. Iya. Iya. Jika ingin belajar itu memang perlu guru yang mumpuni dan ada pembimbingnya iblis. Semua tergantung dari orangnya. Ada yang dari iblis, cara mimpi, Oh, secara mimpi iblis. atau secara halusinasi. Oh, halusinasi. Ada yang secara jasad, bersama-sama manusia satu perguruan ilmu. Pernah ada yang langsung berguru ke iblis semuanya? Ada. Bertemu secara nyatanya atau goibnya pernah? Ada. Secara gaibnya, Lewat mimpi. mimpi, imajinasi, Oh, angan-angan, angan-angan. bisikan. Itu yang belajar. Itu orangnya ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Ada yang gak kuat, ada yang kuat. Kalau yang kuat otomatis jadi hebat ya. Kalau yang nggak kuat, Dan oh gila, permanen. Iya. Ya, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Mudah-mudahan ini ada manfaat untuk kami ya. Anda pulang kembali ke asalnya, silakan pulang ya. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Ya, demikian para pemirsa channel Seto Jati Pemalang. Kita ambil hikmahnya saja tentang persantetan ini, tentang berubahnya arah santet, di upgrade. Jadi tidak secara keluar paku, sekarang sudah jarang ditemui orang muntah darah keluar paku atau keluar belatung, sudah jarang sekali ditemui. Sekarang lebih ke arah medis. Jadi orang terkena serangan goib itu kadang berupa medis ketika dicek dokter medis. Ketika diberi obat nggak sembuh-sembuh, nggak disembuh-sembuh, karena faktornya bukan dari obat atau medisnya, tapi dari serangan goib. Jadi harus dikembalikan lagi ke diri kita sendiri. Dalam pengobatan harus sesuai penyakitnya apa. Ketika diobatkan medis nggak sembuh-sembuh, ya dikembalikan lagi ke Allah. Kita introspeksi diri, kita mawas diri, kita cari orang yang paham, yang mengetahui tentang sebab-sebabnya kita sakit. Kita ambil hikmahnya dari sini, kita pertebal iman, kita pertebal keyakinan kita kepada Allah dengan cara zikrullah, eling kalian Gusti Allah, selalu mengingat Allah dalam setiap saat, setiap waktu. Dan lebih pentingnya harus mengikuti sebuah guru atau wadah yang mengajarkan tentang zikir yang benar dan bersanad. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kata-kata yang tidak baik, tidak usah diambil, kita ambil manfaatnya saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.